Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan kepada The Brondol adalah bicara tentang Pak Pendi ketika kita sudah melakukan penjadwalan pupuk, di mana misalnya bulan Januari dolomit, Februari rock fosfat, kemudian Maret urea, kemudian April KCL. Ternyata pada bulan Maret nanti itu Pak Pendi ternyata musim kemarau. Apa yang harus saya lakukan terhadap pupuk urea ini? Apakah harus saya paksakan tetap kita pupukkan di musim kemarau tersebut, ataukah harus kumajukan, atau harus saya mundurkan? Maka kita akan membahasnya kali ini adalah bicara tentang pupuk, adalah bicara tentang tepat waktu, di mana bahwa pemupukan dengan sistem penjadwalan adalah sangat-sangat baik sekali. Tidak hanya untuk kelas petani mandiri, tapi juga perusahaan menggunakan sistem penjadwalan, di mana penjadwalan ini adalah gunanya adalah mengatur strategi supaya pupuk adalah sangat efektif diserap tanaman tanpa adanya perlawanan atau antagonistik di dalam sistem mekanisme di dalam penyerapan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Maka sebelum kita membicarakannya itu, saya akan bahas dulu tentang bagaimana pupuk itu terserap dulu. Bahwa pupuk itu, bahwa misalnya urea CONH2 dua kali, KCL atau MOP, kalium klorida, kemudian ada dolomit, kalsium magnesium karbonat, ini adalah bahwa bisa diserap tanaman dengan dua syarat. Yang pertama adalah larut, yang kedua adalah tersedia bagi tanaman itu sendiri. Karena belum tentu pemupukan yang diberikan ke dalam tanaman kelapa sawit 100% akan diserap oleh tanaman itu sendiri. Karena bahwa di dalam mekanisme penyerapan unsur hara oleh tanaman ada satu unsur yang wajib tersedia, yaitu adalah air. Dimana bahwa pupuk-pupuk ini harus larut dulu baru bisa terserap oleh tanaman. Tanpa sistem pelarutan maka tidak akan mungkin bisa diserap oleh tanaman itu sendiri, dan bisa dirombak menjadi ion atau anion yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi ketika kita bicara tentang satu syarat yang paling pasti adalah air, maka ketika musim kemarau apakah boleh dipupuk? Jawabannya jelas tidak boleh dipupuk. Tidak ada tidak boleh ada pemupukan di musim kemarau. Di musim kemarau itu artinya bahwa tidak ada hari hujan sama sekali. Ketika tidak ada hari hujan sama sekali, maka kita jangan pernah mupuk. Kalau toh pengen mupuk adalah mupuk yang tidak bereaksi dan tidak menguap, yaitu misalnya dolomit atau kapur pertanian misalnya untuk gambut, silakan saja, walaupun itu tidak recommended. Kalau bisa musim penghujan, kenapa harus musim kemarau mupuknya? Oleh sebab itu para petani dan para planter semuanya, ketika susunan penjadwalan sudah ada, kemudian kita akan memupukkan pada jadwal yang ada, ternyata kemarau, maka saran saya adalah dimundurkan saja. Dimundurkan, nunggu musim penghujan, di mana dalam 1 minggu itu ada 2 atau 3 hari hujan, maka kita lakukan pemupukan. Maka ketika tersedianya air atau kelembaban yang cukup di tanah kita, maka pupuk yang kita berikan akan mudah larut dan mudah tersedia bagi tanaman itu sendiri. Ketika urea dipaksakan memupuk di musim kemarau sama dengan Anda memupuk langit. Sekali lagi, memupuk berbahan dasar garam khususnya urea di musim kemarau atau tidak mudah musim penghujan, di mana lahan kita kering, permukaan lahan kita kering, maka kita seperti memupuk langit. Kita tidak diperkenankan sekali, apalagi dengan menggunakan sistem top dressing atau penyebaran di sekitar piringan ini. Disebar merata tanpa air akan menguap. Walaupun misalnya KCL yang kalium klorida juga tidak akan mudah banyak menguap, tapi tetap tidak akan efektif. Karena takutnya adalah begitu dia diberikan, tidak ada hujan, maka dia tidak akan terserap. Atau tidak ada lembab-lembab tanah kita, maka tidak akan mencair, larut dulu dan tidak akan terserap. Karena bahwa pemupukan yang kita berikan itu pengen menghasilkan sesuatu yang berharap bahwa produksi kita itu bisa wow, itu sudah kita mengeluarkan modal, tapi harus tingkat keefektifan di dalam sistem penyerapan, sistem pelarutan itu harus
harus dipelajari, jangan kita paksakan. Jangan banyak kita saat kita memiliki duit saja kita beli pupuk, kita pupuk-pupukan, sama dengan kita membuang-buang biaya saja. Oleh karena itu para planter dan para petani semuanya, jadi jawabannya seperti itu. Jangan pernah memupuk di saat musim kemarau, dimana kemarau misalnya 2 minggu nggak ada hujan, maka stop semua pupuknya dulu. 1 minggu kemudian ketika lahan kita sudah mulai kering dan tidak ada hari hujan di dalamnya, maka kita stop dulu pemupukannya. Tidak hanya untuk kelas petani mandiri, tapi untuk perusahaan saja. 3 minggu tidak ada hujan, maka semua pupuk stop dulu. Yang hanya dipupukkan adalah pupuk yang berbahan dasar kapur, yang tadi saya sebutkan, dolomit, rock fosfat, ataupun misalnya ada kapur pertanian. Itu pun akan diserap tanaman kita di saat mereka sudah larut dulu, sudah bereaksi dengan air dulu sehingga terlarut baru tersedia bagi tanaman. Kalau tidak ya dia akan menunggu dulu, disebarkan di permukaan tanah kita, ya dia akan nunggu dulu, tidak akan pernah terserap oleh tanaman kita apapun itu. Mesti akan bertanya-tanya, Pak Pendi, bagaimana sistem kalau misalnya tak kocor aja, kalau nggak ada air kan kita kasih air ini, kita kocor, justru itu malah akan berbahaya bagi tanaman. Sistem kocor dengan konsentrasi yang pekat, misalnya urea sekilo mau ditambah berapa liter lagi air yang harus kita berikan ke dalam tanam untuk melarutkannya, maka malah justru berbahaya. Apalagi urea yang memiliki tegangan permukaan yang kuat, ketika diberikan ke dalam tanaman kita ini dengan konsentrasi yang sangat besar, misalnya dengan sangat kental, yang terjadi malah justru akan menghanguskan akar-akar yang ada di atas permukaan tanah ini. Kenapa akan terjadi pecahnya sel akar akibat tegangan permukaan, akibat urea yang terlalu pekat itu? Karena bahwa urea yang terlalu pekat akan menarik jumlah air yang ada di dalam bulu-bulu akar serap kita ini. Maka di dalam tanaman kelapa sawit, maka harus di dalam pemupukan harus ada 2 komponen yang ada, yaitu adalah memang mengefektifkan dari penyerapan oleh tanaman itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memperhitungkan, jangan melakukan sesuatu yang malah justru tidak efektif, malah membunuh tanaman kelapa sawit kita. Bukan membunuh, tapi adalah bagaimana menurunkan kualitasnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada para planter dan para petani semuanya. Jadi lebih bagus kalau ini kalau dimajukan gimana? Kalau dimajukan kita kan nggak tahu besok ada hujan atau enggak. Maka biasanya adalah dimundurkan. Ketika dilakukan pemunduran, maka semuanya akan dimundurkan dulu, nggak apa-apa, paling cuma 3 minggu sampai 1 bulan. Ketika ada hari hujan, dalam 1 minggu ada 2 hari atau 3 hari hujan, sikat, kita mupuk kembali. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia, dan jangan pernah berhenti semangatnya. Karena bahwa Indonesia akan menjadi satu-satunya negara adidaya penghasil minyak terbarukan terbesar di dunia pada saatnya nanti, karena semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.